karir aku juga waktu itu dimulai dari sebuah museum di Kalimantan Barat. Jadi aku waktu itu ada kegiatan di museum, terus adalah salah satu desainer Pontianak yang ngelihat aku di museum itu. Jadi di situ dia ngelihat ini cewek tinggi ya, ih kok ramah ya gitu. Aku tuh bisa dibilang tuh kayak SKSD gitu loh, kayak sama siapapun halo, hai kayak gitu. Karena kalau ngedengerin semua omongan orang, takutnya jadi mental kita yang keganggu. Aku ngelihat dari beberapa artikel tentang Kota Baru ini sendiri, salah satunya tadi Bukit Mamake, banyak banget orang-orang yang nge-review ataupun nge-share tentang pengalaman mereka di Bukit Mamake, yang dimana poin ke-7 dari 7 Sabta Pesona adalah kenangan. Sobat di rumah semuanya, hari ini kita kembali lagi di segmen Bincang Akrab, dan tentunya kita akan hadirkan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, kebetulan sekarang kita sedang ada acara Festival Putra Putri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, dan di sini kita mengundang salah satu putri berbakat di Indonesia yang sangat yang berbakat tentunya, dan beliau ini adalah Putri Indonesia Pariwisata yang sudah berkarir sejak lama. Dan hari ini kita akan undang beliau. Siapa dia? Ini dia, Kak Wilda. Thank you. Oke. Nah, Kak Wilda, boleh dong sapa-sapa teman-teman di rumah dan berkenalan lah gitu. Halo, apa kabar semuanya masyarakat Kota Baru dan Kalimantan Selatan ya, dari Kalimantan Selatan. Aku pengen nyapa pakai bahasa daerah sini kali ya. Boleh. Apa kabar Buan Pian? Halo. Kabar baik Buan Ulun. Nah, gitu sebutannya. Iya, jadi ya aku Wilda Octaviana Situngkir, Putri Indonesia Pariwisata 2018, and runner-up Miss Supranational 2018. Dan pastinya ini menjadi kesempatan yang luar biasa aku bisa hadir di sini ketemu sama Kak Biba, sama teman-teman semuanya di Kota Baru Kalimantan Selatan. Iya, oke. Jo, ini berarti first time ya Kak Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan ya, first time. First time. Luar biasa aku ketemu Kak Wilda untuk first time-nya di Kalimantan Selatan. Oke Kak, Kak Wilda kan ini Putri Indonesia Pariwisata 2018. Berarti ini Yayasan Putri Indonesia. Yayasan Putri Indonesia YPI ya? Ya, YPI dan Mustika Ratu. Nah, berarti Kak, kira-kira ketika jadi Putri Indonesia Pariwisata itu berarti fokusnya ke pariwisata gitu ya? Ya, jadi memang kalau di Putri Indonesia itu kan kita ada pemilihan daerah dulu. Jadi ada yang pemilihan di setiap daerah, setiap provinsi, ada yang langsung audisi ke Jakarta. Jadi kalau misalnya dia sudah menjadi Putri Indonesia di setiap daerah, artinya dia sudah menjadi ikonnya provinsi tersebut. Dalam hal berarti, betul, dalam hal mempromosikan pariwisata tentunya, membantu pemerintahan untuk dalam hal sosial, ekonomi, ngebantu promosi UMKM gitu. Tapi ketika kita ke nasional, kita bertanding lagi dari semua perempuan di seluruh Indonesia kan. Nah, di sana akan ada pemenang yang biasa kita sebut top 3. Nah, top 3 ini punya gelarnya masing-masing. Jadi memang ada yang pemenang Putri Indonesia, ada yang lingkungan, ada yang pariwisata. Jadi kakak ini yang pariwisata. Aku yang pariwisatanya. Berarti top 3 Putri Indonesia. Oke. Nah Kak, ngomong-ngomong Putri Indonesia nih, boleh nggak sih ceritain sedikit perjalanan kakak di Putri Indonesia gitu? Dan aku tuh pernah dengar nih Kak, katanya Putri Indonesia itu karantinanya 1 tahun, betul nggak sih? Kontraknya kali yang menjabatnya 1 tahun. Ya, jadi kalau perjalanan aku di Putri Indonesia pastinya aku mulai dari Kalimantan Barat. Aku kan perwakilan dari Kalimantan Barat ya. Waktu tahun aku itu ada pemilihan se-Kalimantan, artinya seluruh Kalimantan itu ada perwakilan masing-masing, dan waktu itu tuan rumahnya Kalimantan Barat. Jadi dimulai dari pemilihan Putri Indonesia se-Kalimantan, diambillah setiap provinsinya satu-satu dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Utara, dan Tengah. Jadi setiap provinsi punya perwakilan, yang waktu itu kita setiap putri dari Kalimantan dikirim ke nasional.
Jadi perjalanan aku tuh mulai dari sebelum mulai ke Putri Indonesia yang Kalimantan, aku pernah ikut yang dari kabupaten dulu. Sama kayak adik-adik di Putra Oh, berarti Putri. kakak ini putri pariwisata kabupaten juga? Yes, jadi aku Kabupaten pernah apa sih, coba sampai tahu? Kabupaten Kuburaya di Kuburaya. Kalimantan Barat. Iya, Jadi berarti dari memang- kabupaten ke provinsi, ke nasional, dan puji Tuhan bisa lanjut ke internasional. Ya, syukur banget ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal dunia pageant nih, Kak. Ya. Kakak kan kayaknya pageant banget kan? Beauty pageant banget. Apa sih, Kak, tips dari Kakak untuk teman-teman yang ada di rumah nih, teman-teman yang ada di rumah biar sejak dini itu bisa berhasil gitu. Itu dulu deh. Pastinya sih aku pengen bilang kalau kita harus percaya sama diri kita dulu. Apalagi kalau misalnya ada orang lain, maksudnya dari eksternal yang percaya sama kita. Karena aku pribadi, sebelum aku percaya sama diri aku, ada orang lain, tim aku yang motivasi bahwa Wilda kayaknya kamu punya potensi di jadi Putri Indonesia. Artinya ketika orang lain aja bisa percaya sama kita, kenapa kita nggak bisa percaya sama diri kita sendiri? Gitu. Jadi ketika aku tahu bahwa aku punya potensi bisa jadi Putri Indonesia dari tim aku, ya udah aku gali setiap yang ada di diri aku, mulai dari public speaking, mulai dari catwalk, Q&A, uji bakat, terus juga national costume dan lain-lain. Itu semua dibantu sama tim aku. Oke. Sebelumnya kakak pernah nggak sih gagal dulu? Pernah gagal nggak sih, Kak? Kalau gagal itu relatif ya. Relatif. Ya, jadi kalau gagal bagi aku itu ketika aku mau mencoba lagi. Gitu. Justru kalau gagal yang sesungguhnya adalah ketika kita gagal tapi nggak mau coba lagi. Itulah kegagalan yang sesungguhnya. Tapi kegagalan bagi aku adalah sesuatu yang aku bisa jadiin pelajaran. Nah, jadi aku waktu pemilihan dari kabupaten, aku gagal. Bisa dibilang aku gagal karena aku dapat first runner up. Jadi dari first runner up, aku dikirim ke provinsi waktu itu. Jadi pemenangnya itu dikirim ke ajang lain. Saya ke ajang lain. Jadi ketika saya dapat gelar first runner up, saya ngerasa di situ bukan gagal, tapi saya ngerasa walaupun Bukan saya nggak goalsnya. menang, bukan goalsnya. Kan maunya yang winner nih. Iya, tapi saya dapat gelar juara 2 waktu itu di Iya. kabupaten. Nah, karena saya ngerasa kegagalan itu bukan menjadi sesuatu hal yang harus men-stop, memberhentikan saya, jadi ya udah saya coba lagi ke provinsi. Provinsi iya yang apa? Putri Indonesia. ini. Oke, Iya. gitu. Nah, menurut kakak nih, mengartikan sebuah persaingan tuh gimana? Kan kita bersaing nih, Iya. per daerah, terus kayak per seprovinsi, bahkan sampai internasional pun kakak sudah merasakan nih atmosfer persaingan itu. Nah, gimana tuh, Kak, untuk mengimbanginya? Benar-benar. Kalau aku sih persaingan menurut aku itu ketika aku merasa aku tidak bisa. Ya, karena orang ngerasa dia tidak bisa, ngerasa disaingi gitu. Persaingan itu bisa dalam banyak hal loh. Iya. Dari segi pakaian, rambut, make up itu juga bisa dibilang persaingan. Contoh, kita dibandingin nih sama pageant lovers atau sama masyarakat Indonesia, kayak rambutnya lebih bagus, rambutnya dia lepek, rambutnya apalagi, dia Kak, kurang kalau on cewek itu point, insecurean gitu kan. insecurean gitu kan. Kayak Nah, nggak bisa ke distract sedikit langsung kayak nah gitu kan. Iya. Terus make upnya kurang bagus. Nah, ketika dia ngerasa bahwa dirinya itu nggak bisa, ketika dia ngerasa dirinya itu kurang, berarti dia ngerasa itu persaingan. Nah, karena bagi aku persaingan itu sama halnya kayak kompetisi. Ya kamu harus berusaha untuk jadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, contohnya waktu karantina Putri Indonesia. Semua putri pasti bersaing. Semua putri pasti punya kompetisinya masing-masing. Jadi kalau aku waktu itu lebih fokus sama diri sendiri. Karena kalau kita fokus sama persaingan, kita nggak bakalan bisa move on, nggak bakalan bisa looking forward to be a better person gitu. Jadi persaingan menurut aku adalah sebuah motivasi gimana caranya supaya kamu bisa jadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Oke. Sekarang aku mau diceritain dong, Kak, soal kakak yang di ajang internasional nih. Ya. Itu kan mancanegara nih, pasti orang-orang yang di sana adalah orang-orang dari negara-negara lain. Dan itu tuh semua negara ada, Kak? Ada. Waktu tahun aku ada 76 negara. Oh, berarti memang banyak Banyak ya? banget. Banyak banget ya. Terus, Jadi dari Asia lumayan lengkap waktu itu. Dan dari Afrika juga banyak, Eropa juga banyak. Yang dimana apalagi negara-negara Latin ya. Yang bisa dibilang itu powerhouse. Mereka duduk aja itu udah mengintimidasi. Iya, You know gitu. what I mean? Yang kayak lagi negara-negara Latin yang kayak Venezuela, Puerto Rico, mereka duduk aja tuh yang kayak
fierce, udah mengintimidasi finalis lain gitu. Ya, kayaknya lo bakal kalah deh sama gue gitu kan. Mereka yang kayak ngomong apa, ngelihat aja tuh kayak so queenly gitu, kayak I'm the queen. I'm the queen gitu. here Iya, kita, betul. walaupun belum ada pemenang di situ, Iya. tapi ketika mereka dijajarin sama finalis dari negara lain, mereka tuh udah kelihatan banget queennya. Itu yang bisa kita contoh dari Iya, negara iya, Asia iya, khususnya gitu ya. Dan ya aku ngerasa kayak yang tadi aku bilang, persaingan itu ya ketika kita pengen lebih baik lagi dari orang lain gitu. Jadi jangan bersaing untuk menjatuhkan orang lain, jangan. Tapi bersainglah untuk diri kamu sendiri. Gimana caranya supaya bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Punya bestie gak sih Kak pas kemarin pemilihan tuh? Ada dong. Ada bestie pasti Aku ada, bestie ya? aku tentunya roommate aku dari Romania, dan karena dia kan dari jauh ya, dari Romania ke Finlandia. Jadi ada Finlandia itu namanya Tika. Aku lumayan dekat karena mereka tuh sering kayak datang ke si Tika itu sering main ke kamar aku sebenarnya karena mau ngobrol sama Romania. Tapi karena kita lebih punya banyak koneksi, jadi aku sama Tika jadi lebih dekat gitu loh. Sedangkan si Romanianya tuh kita tuh sering beda grup. Nah, Iya. aku sama Tika tuh sering grup yang sama gitu. Jadi negara yang aku aku punya bestie itu dari Finlandia sama Romania. Sebenarnya sama negara lain juga gitu, cuman lebih dekat ya sama Karena roommate gitu kan, Finland. karena roommate. Sama roommate dan sering nyamperin roommate. Iya. Si Tika. Oke, kita balik lagi nih ke Indonesia Kak. Kakak semenjak jadi Putri Indonesia Pariwisata nih udah pernah kemana aja sih di Indonesia? Aku seneng banget sih punya kesempatan jadi Putri Indonesia Pariwisata. Aku dari Sabang sampai Merauke. Sumatera aku udah hampir semua, yang belum itu Aceh sama Lampung. Aceh sama Lampung. Iya. Oh, sama Bangka Belitung. Kalau dari Kalimantan, terima kasih Kalimantan Selatan, akhirnya lengkap sudah. Kalimantan Utara udah, Selatan, Timur, Tengah, Kalimantan Barat juga kampung aku, daerah aku udah semua. Sulawesi kemarin, Makassar ya. Oh, yang kemarin itu ya Cuman transit. Iya, transit. Oke. Terus Papua juga udah. Oh, udah juga. Udah. Oh, Kalau iya. Jawa ya udah hampir semua. Kalau Jawa, Jawa Barat, Timur. Berarti ke Maluku belum pernah nih. Maluku belum. Oke. Teman-teman di Maluku jangan lupa undang Kak Wilda. Terima kasih. Oke nih Kak, bicara tentang pariwisata khususnya Kota Baru. Jadi Kota Baru itu tuh pernah dijuluki orang surganya wisata. Oh. Nah, berarti ini PR nih buat Kak Wilda, harus jalan-jalan. Harus. Nanti siapa temannya? Teman-teman di belakang Teman-teman panggung. deh. Nah, harus diajak jalan-jalan. Nah, dan kebetulan Kak, kebetulan banget nih kita juga ada kedatangan atlet-atlet para layang dan gantole yang ada di Mamake. Nah, tapi sebelum kakak ke Mamake, kakak harus dulu ke mana? Siring Laut. Nah, jadi di Siring Laut itu Kak, kakak nemu banyak banget unsur-unsurnya gitu. Kayak kulinernya ada, Oke. pemandangannya ada, dan nanti kita lihat deh reviewnya Kak Wilda gimana sih tentang Siring Laut yang menjadi center acara kita gitu. Nah, ada juga nih Kak, kalau Kota Baru tuh lengkap. Kita ke gunung, lihatnya laut. Oke. Kalau kita di laut, kita melihat juga gunung ada. Iya. Nah, jadi menurut aku sih lah, kalau ada beberapa rekomendasi, kalau aku perlu merekomendasiin Kak Wilda nih, Kak Wilda harus ke Pantai Gedambaan. Oke. Itu PR. Pokoknya kalau udah kesana deh. Apa namanya? Pantai Pantai Gedambaan. 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 Kemudian ada Bukit Mamake. Bukit Mamake. Tahu nggak kenapa Bukitnya jadi Bukit Mamake? Nggak tahu karena samping-sampingan sama bapaknya. Betul banget. Di belakang sebelahnya ada Bapake. Terus ada juga namanya Hutan Meranti. Oh, Hutan Meranti. Nah, jadi kalau di Hutan Meranti itu Kak, ya uniknya adalah di situ ada tumbuh tanaman-tanaman pohon meranti putih yang itu kan langka di dunia tuh. Oke. Nah, itu makanya jadi objek wisata sekaligus ekoturism. Bisa jadi wisata edukasi juga. Wisata edukasi. Oke. Kalau menurut kakak nih, standar wisata yang bagus tuh gimana sih? Kalau di Indonesia kan kakak udah kemana-mana nih. Iya. Standar wisata yang bagus menurut Kak Wilda nih, menurut Kak Wilda aja. Kalau menurut aku sih standarnya pasti ya balik lagi kita kiblatnya Kementerian Pariwisata ya, 7 Sabta Pesona. Jadi kalau setiap pariwisata sudah punya 7 Sabta Pesona ini artinya dia sudah layak dibilang destinasi wisata. Dan aku ngelihat dari beberapa artikel tentang Kota Baru ini sendiri, salah satunya tadi Bukit Mamake, banyak banget orang-orang yang nge-review ataupun nge-share tentang pengalaman mereka di Bukit Mamake, yang dimana poin ke-7 dari 7 Sabta Pesona adalah kenangan. Nah, kenangan ini yang
sulit didapat di setiap destinasi wisata. Oh jadi itu langsung sulit ya Kak? Sulit banget. Jadi kalau aman, nyaman, indah seperti itu kan mungkin bisa didapat di tempat lain. Tapi ketika kita pulang membawa kenangan, kita share ke orang lain, ke keluarga, ke teman, Bukit Mamake salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Itulah kenangan, itulah 7 sabta pesona yang sesungguhnya. Karena kayaknya kenangan tuh lebih kerasa Lebih deh, Kak, kerasa. Lebih kerasa. Kalau kayak Ama itu kan lebih bisa melalui infrastruktur bisa Betul, gitu kan. sama ada pengamanan, security gitu kan, kita ngerasa aman, kita ngerasa nyaman. Oh iya itu. betul sih, iya. Jadi ya aku ngelihat sih kalau Bukit Mamake ini bisa dibilang salah satu destinasi wisata yang sangat touchable lah gitu. Sih kayak touching banget gitu, sangat menyentuh kayak gitu. Ngomong-ngomong pariwisata lagi nih Kak, kan sekarang Kementerian tuh udah ganti nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, dan kemarin sudah pernah diberitahukan juga oleh Kementerian Parekrafnya, ternyata Parekraf itu ada 17 subsektor nih. Ya. Jadi menurut aku kakak-kakak itu pasti dalam 17 subsektor ini berarti 17 ini yang bisa membangkitkan pariwisata gitu kan. Betul. Nah, kakak sendiri nih sebagai beauty pageant, kayaknya di fashion ya? Iya. Fashion. Nah, gimana tuh Kak cara kakak membangkitkan salah satu dari 17 subsektor yang tadi? Ya kalau aku ngelihat sih bagus ya untuk program ini, apalagi ada kuliner di dalamnya yang dimana masyarakat kalau mau pariwisata pasti yang dicari adalah kulinernya, gitu ya. Yang dimana kayak setiap pariwisata udah mulai gencar-gencarnya nih ngangkat setiap makanan daerah masing-masing. Jadi kalau untuk dari fashion sendiri aku seneng banget karena ada beberapa UMKM yang udah mengangkat sustainable fashion. Jadi udah nggak ada lagi fast fashion yang dipakai secara mengganggu atau menjadi polusi atau menjadi limbah untuk bumi kita. Jadi aku senang banget sama beberapa UMKM yang udah bisa mengangkat itu dari segi fashion. Jadi kalau bisa sih untuk karena aku punya teman Fania sama Kak Sonia itu mereka lagi gencar-gencarnya ngangkat tentang sustainable fashion. Jadi jangan terlalu gampang menggunakan fashion yang fast fashion. Iya, katanya kan gini Kak juga limbah fashion itu salah satu limbah terbanyak juga. Betul. Iya, betul. Karena orang kan ngelihat murah beli seminggu kemudian rusak kayak gitu. Jadi kalau bisa ya kita pakailah sesuai dengan kebutuhan yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran gitu. Iya, jadi apalagi Indonesia sekarang lagi tren ini Kak, yang thrift itu. Yes, thrift. Nah kayak gitu. Dan itu kan jadi limbah. Katanya thrift itu salah satu kayak limbah ekspor dari luar masuk ke Indonesia. Dan fashion thrift itu lagi ini Kak, lagi booming banget di Indonesia. Ya. Ya kalau aku sih sebenarnya thrift itu lebih ke jadi kalau misalnya masih layak pakai, memang bener-bener layak pakai, itu masuk ke sustainable tadi ya Kak? Iya, jadi kayak bisa dipakai lagi sama orang lain. Kalaupun bisa dibersihkan dengan sangat bersih nggak apa-apa, tapi ya tetap hati-hati, namanya juga barang bekas gitu ya, jadi harus benar-benar diperhatikan lagi. Takutnya kalau nggak jadi penyakit jadi limbah buat bumi kita gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong the fashion kan setiap daerah itu beda-beda nih Kak, dan mungkin setiap daerah itu ada fashionnya yang sudah diakulturasi. Yang awalnya mungkin batik yang dulu diakulturasi dengan kayak gini. Nah, bagaimana sih pandangan kakak tentang fashion yang sudah mulai diakulturasi? Kalau aku sih, menurut aku itu bagus ya. Apalagi kebanyakan itu penggiatnya itu anak muda. Jadi selain ngebantu mereka berkreasi, tapi ini ngebuat mereka juga punya kegiatan. Artinya bisa produktif gitu. Karena yang namanya kreativitas itu kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau nggak dari kita, siapa lagi? Kayak gitu. Sama juga gini Kak, kayak batik kan dulu identiknya dengan orang tua. Sama Kak, kayak sasirangan tuh gitu. Kayak apa? Mitosnya gitu. Kalau Kalimantan tuh biasa sasirangan Kalimantan. Sasirangan ada sasirangan. Tapi kalau Kota Baru kita udah punya sasirangan motifnya bentuk ikan todak. Mana ya ikan todak kita ya? Nih, ikan todak. Jadi bentuknya ikan todak ini Kak. Oh, yang di Sering Laut. Iya, itu ikoniknya kita. Jadi sasirangan itu adalah kain yang dijahit jelujur, terus tuh disisip kencang, kayak bikin tie dye. Kalau tie dye kan nggak pakai ini ya, sisitan ya. Kalau sasirangan tuh disisip dulu, ditarik
sampai diwarna kayak tie dye. Oh. Nah, itu Hasirangan yang punya Kota Kalimantan Baru, Selatan. Dan kalau Kota Baru ikoniknya pakai yang motif Sisirangan. motif ini todak, Todak. ikan todak. Nah, ikan todak pun ini punya punya sejarahnya. Apa itu? Mau tahu nggak? Oh. Oke. Nah, jadi kalau yang todak itu katanya adalah ikan yang muncul ketika dulu ada namanya Datu Mabrur, tapi dulu banget ini Iya. legenda ya, Iya. harusnya itu legenda. Jadi si ikan todak ini adalah ikan yang muncul ketika si Datu Mabrur ini bertapa. Oh. Gitu. Nah, bertapanya di mana? bertapanya itu di sebuah pulau yang kecil. Ketika si Datu Mabrur ini bertapa bersemedi, Heeh. ikan todak ini ikan todak ini adalah dia tuh membantu Datu Mabrur untuk membangun kota baru ini ya, Pulau Kota Baru ini Kak, ceritanya Pulau Kota Baru. Oh. Nah, jadi itu makanya sampai sekarang legendanya menjadi ikonik. Wah, Gitu juga. keren Nah, banget story-nya. gitu. Mungkin kalau Indonesia gudangnya histori dan legenda. Benar. Aku sih salah satu pelaku tourism kayak history tourism gitu. Jadi kayak tempat pariwisata yang ada historinya. Makanya aku tuh dulu setiap berkunjung ke setiap daerah, aku selalu sempetin ke museumnya. Museum. Iya, jadi aku tuh seneng banget karena karir aku juga waktu itu dimulai dari sebuah museum di Kalimantan Barat. Jadi aku waktu itu ada kegiatan di museum, terus adalah salah satu desainer Pontianak yang ngelihat aku di museum itu. Jadi di situ dia ngelihat ini cewek tinggi ya, kok ramah ya gitu. Aku tuh bisa dibilang tuh kayak SKSD gitu loh, kayak sama siapapun halo, hai kayak gitu. Jadi ketemunya di museum. Jadi dari situ sempat ngobrol-ngobrol sambil keliling-keliling museum dan dia bilang kayak kamu punya potensi deh jadi seorang Beauty beauty pageant. Nah dari situ awal mulainya. Jadi sampai sekarang aku tuh interest banget ketika ke daerah tuh selalu pengen sempetin diri ke museum. Oh, karena kakak berawal dari situ. Satu berawal dari situ, kedua aku suka sejarah, aku suka histori, apalagi setiap daerah di Indonesia tuh banyak banget kayak kamu bilang gudangnya histori gitu. Nah, ngomong-ngomong histori lagi nih Kak. Ya. Kakak tahu mitosnya di Kota Baru nggak sih? Kurang lebih sama nggak sih kayak di Kalimantan Barat yang kayak Pontianak mitosnya tuh namanya dari nama Bukan. kuntilanak. Ada yang kayak gitu. kayak sampai ke mancanegara gitu. Apa Tahu itu? nggak? Cerita Saranjana. Oh, Saranjana. Terus Saranjana kan Nggak, Kota apa Baru. daerah gaib gitu ya? Yang nggak bisa dilihat. Itu Kota Baru Kak. Oh, itu Kota Baru. Itu Kota Baru. Maksudnya karena Iya, jadi Saranjana itu memang di Kota Baru. Kalau kita masyarakat Kota Baru ya, masyarakat Kota Baru tuh percaya banget kalau itu tuh memang ada di Kota Baru. Gitu. Nah, tapi namanya histori. Pernah. Yang mana? Yang daerah tidak terlihat, Iya, tidak terlihat. Gaib gitu-gitu ya. Terus yang ada konser terus tiba-tiba orang hilang. orangnya nggak ada, iya. Nah, itu di Kota Baru Kak. Itu di Kota Baru. Legenda. Nggak tahu Setiap daerah kayaknya punya nggak sih? Jadi ya tadi yang aku bilang kayak Pontianak aja dulu orang bilang itu asal mulanya namanya kuntilanak. Memang kayaknya nggak mungkin. Tapi ya namanya histori, kita kan nggak pernah ada di sana. Jadi nggak apa-apa, kita dengerin aja. Gitu. Jadi kayak kemarin tuh sampai ada anaknya Pak Jokowi katanya mau ke Saranjana. Cuman karena takut. Iya. Katanya mau ke Saranjana. Itu enggak tahu ya, ini isu masyarakat aja sih, isu masyarakat gitu. Ini enggak valid, cuman ini isu masyarakat. Katanya oh ngapain si Kaisang kesini kayak gitu. Katanya anak ke Saranjana, cuman dia bingung mau kemana. Ya memang nggak bisa, nggak bisa, cuman ya itu tadi kalau masyarakat kita tuh kayak ada orangnya aja gitu kan yang bisa melihat gitu. Tapi itu salah satu hal yang menarik tahu dalam sebuah pariwisata atau daerah. Jadi ngebuat orang tahu sendiri, orang Indonesia kan tingkat kekepoannya tinggi. Kadang orang tuh pengen kesana justru karena penasaran gitu. Walaupun ada nggak sih? Iya, ada nggak sih? Bener nggak sih gitu? Ya mungkin itu bisa jadi salah satu daya tarik Kota Baru, ya kan? Kalau misalnya histori itu nggak bisa dihilangkan dari pikiran atau doktrinan dari masa lalu sampai masa sekarang, ya ambil sisi positifnya aja. Ya udah, kalau nggak percaya cobain deh. Iya gitu. Tapi tetap harus diawasin gitu, karena kan tetap balik lagi orang daerah, penghuni setempat harus tahu siapa yang ingin berkunjung ke sana kayak gitu. Nah, oke. Terus nih ngomong-ngomong soal beauty lagi deh. Kita kayak beauty, karena kan kakak beauty pageant ya kan. Nah, kalau ini memang tampilannya sudah seperti ini dari dulu apa
Berproses dulu atau gimana? Berproses. Pasti berproses ya kan? Iya, apalagi aku SMA-nya tuh anak STM. Jadi aku tuh kuliah di SMK STM yang notabene pelajarnya banyak laki-laki. Ya 80% namanya STM pasti laki-laki gitu ya. Ya mau nggak mau aku penampilannya ya harus tomboy, maco gitu. Kalau nggak ya bisa jadi bulan-bulanan di-tweet-tweetin gitu sama cowok-cowok di situ. Ya tetap lah balik lagi kalau aku tuh bisa dibilang lumayan tomboy. Terus kuliahnya juga pertanian. Ya kan, jadi mainnya tanah, mainnya pupuk, mainnya ke hutan, ke perkebunan gitu. Jadi ya bisa dibilang tomboy. Kenal heels itu 2017, waktu aku kenal sama desainer tadi itu yang di museum. Diajarin pakai heels, terus juga belajar catwalk. Susah gak sih belajar catwalk sebenarnya? Susah banget. Jadi apalagi kalau kita awal-awal itu dikasih heels yang paling tinggi. Jadi berapa sih patingnya, 19 ya? Aku waktu itu belajar langsung dikasih 18. Kayak ampun gak pernah pakai heels 5 cm aja gak pernah gitu, tiba-tiba dikasih 18 cm. Tapi ternyata itu cara dia buat ngajarin catwalk tuh supaya lebih gampang. Jadi kalau kita udah bisa yang susah, ketika yang lebih pendek lagi pasti bisa. Dan katanya sih kalau pakai heels tuh cepat pegel ya? Cepat pegel, kalau gak terbiasa kan kalah bisa karena biasa. Nah terus Kak juga kalau tips and trick dari Kakak nih buat teman-teman di rumah mencegah yang namanya sebuah keinsecurean. Karena gini, banyak banget cewek, khususnya cewek-cewek ya, cowok-cowok pun juga ada. Cewek-cewek tuh kayak insecurean banget kayak gitu, kayak alis yang miring aja kayak mukanya ini deh gitu kan. Nah gimana tuh Kak? Mencegah itu semua. Kalau Kakak sendiri pernah insecure gak sih? Dia mau yang mana dulu nih? Cara mencegah atau aku pernah mencegah dulu. Kalau mencegah sih pasti ya pengen bilang kalau misalnya kita itu jadiin semua balik lagi hal-hal negatif dari orang lain, jadiin ke diri kita tuh hal positif. Jadi kalau misalnya kamu dibilang kamu kayaknya gemukan deh, itu kan hal-hal yang sering kita dengar ya, dan ngerasa insecure, masa sih aku gemukan? Gak apa-apa, jadiin motivasi. Tadi ada yang bilang aku gemukan, aku harus olahraga. Olahraga nggak ada hal yang negatif, bikin kita sehat, ideal, ya nggak sih? Pernah nggak sih Kak dikatain gemuk? Pernah banget. Ini aja kayak agak gemukan nih. Kayak 3 hari lalu tanteku bilang, kok kamu gemukan? Padahal aku udah ngejaga berat badan loh. Kayak gitu. Jadi jadiin kalimat-kalimat yang ngebuat kita insecure itu jadi motivasi. Alis kamu mereng deh, ya udah pergi ke toilet, touch up, ya nggak? Kayak bibir kamu pucat deh. Iya, simple as that gitu. Kayak bibir kamu pucat deh. Aku tadi pakai yang nude, yaudah cari yang agak sedikit berwarna. Gitu. Jadi jadiin semua hal negatif itu jadi hal positif. Karena kalau ngedengerin semua omongan orang, takutnya jadi mental kita yang keganggu. Gitu. Kalau aku sih lebih menerima masukan dan memperbaiki diri. Oke, sekarang kita beranjak ke sosial media nih. Sosial media. Dan tentunya Kakak Wilda ini sudah menjadi salah satu verified ya. Verified ya, keren banget sih Kakak sudah verified. Nah, sejauh ini Kakak sejak kapan sih verified itu Instagramnya? Kenapa? Sejak kapan verified Instagram? Sejak Putri Indonesia 2018. Jadi memang Putri Indonesia tuh memang cepat ya verifiednya? Iya, jadi setelah malam final pemilihan itu kan followers langsung naik. Terus artikel juga pada naik ke Google gitu. Jadi dari situ mungkin dari ketika nama kita udah ada di Wikipedia juga, itu mereka pasti nge-review kan, dia ini memang bener-bener orang yang patut di-verified gitu kan. Gitu. Iya. Nah, menurut Kakak nih, impact sosial media untuk pengembangan pariwisata tuh gimana? Wah, besar banget impactnya. Apalagi semua sekarang udah serba digital. Semenjak aku ngejabat Putri Indonesia Pariwisata itu, kita pernah dengar yang namanya digital tourism. Kakak boleh minum dulu deh? Iya, boleh dong. Thank you. Maaf ya. Iya, jadi waktu aku ngejabat Putri Indonesia itu ada yang namanya digital tourism, yang dimana apa-apa semuanya serba digital, ya nggak sih? Kita mau ke tempat pariwisata udah harus daftar online, terus kita sampai udah ada kayak gitu. Apalagi ke 10 Bali Baru, salah satunya di Kepulauan Seribu di Jakarta, itu kita mau ke sana itu udah harus pakai daftar online, gitu. Terus ada beberapa daerah juga yang udah pakai digital tourism yang ketika kita udah sampai ada screen. Kita pengen ke destinasi wisata mana, tinggal diklik. Jadi kayak semua itu serba mudah gitu loh, bisa diakses gitu. Jadi ya itu seneng banget karena bisa menjadi salah satu tolak ukur pariwisata di Indonesia.
Nah, jadi banyak banget nih teman-teman yang sudah kita bincangkan sama Kak Wilda dari karir beliau. Terus ada juga beberapa tips and triknya bagaimana bisa jadi beauty pageant yang sampai ke ajang internasional gitu. Nah, oke. Untuk segala pertanyaan nih, bisa nih teman-teman masih kalau ada pertanyaan yang masih teman-teman mau tanyakan, boleh nggak sih kita teman-temannya men-DM Kak Wilda, boleh nggak sih? Boleh dong. Dibalas nggak sih DM-nya gitu kan? Dibalas DM-nya gitu. Ntar pulang dari Kalimantan Selatan dibalas. Nah gitu, oke. Nah, well, thank you so much. Kita sudah sampai di penghujung segmen Bincang Akrab bersama Kak Wilda, Putri Indonesia Pariwisata 2017. Oke. Nah, ada nggak sih Kak the last statement nih buat teman-teman di rumah dan masyarakat Kota Baru? Ya pastinya aku pengen bilang khususnya buat para teman-teman duta-duta wisata dimanapun kalian berada, yuk sama-sama kita kembangkan pariwisata di daerah kita masing-masing. Jangan capek, jangan lelah, jangan malu, apalagi kalau kalian posting ke media sosial kalian. Sekarang udah ada yang namanya hashtag. Kalau misalnya ada hashtag yang dipakai di setiap setiap daerah silahkan dipakai, karena kan kadang ada orang malu-malu. Jangan malu, karena itu salah satu langkah kecil kita untuk ngebantu mempromosikan pariwisata kita masing-masing. Dari yang kecil aja dulu, tapi dari impactnya kecil besar aja dulu. Iya, impactnya besar banget karena hashtag di media sosial tuh impactnya gede banget. Terus pastinya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yang namanya mimpi itu kalau kita mau, kita pasti bisa. Karena semuanya itu bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi tentang mau atau tidak mau. Mau atau tidak untuk mencoba. Oke, thank you so much for your attention dan thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Sampai you. jumpa di Bincang Akrab berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. Ya.